324, benar-benar pingsan S2. Cindy yang tadinya mengamuk dan menjerit kesakitan, mencoba untuk mengatur nafas. Ia berusaha tenang agar bisa mengendalikan rasa sakitnya. Beberapa kali Cindy menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkannya perlahan dari mulut. Setelah sakit yang ia rasa mulai terkendali, meski rasa sakit itu tidak berkurang sedikit pun. Namun Cindy sudah mulai bisa berpikir jernih. Ia mengambil minyak kayu putih yang ada di dalam tas. Kemudian mengusapkan minyak kayu putih itu di tengkuk sang suami. Ia memijit pelan tengkuk itu. Pemandangan ini benar-benar terbalik. Mungkin karena tubuhnya sangat kelelahan usai liburan, membuat Azmi yang biasanya sangat kuat dan tangguh itu menjelma menjadi setengah perempuan, ketika mendapat kejutan bertubi-tubi dari Cindy. Seharusnya Azmi yang menenangkan dan menguatkan sang istri, tapi kenyataannya malah Cindy yang harus berusaha kuat, dan membantu Azmi juga agar ikutan kuat seperti dirinya. Dalam kepanikannya, Cindy teringat tadi ia sempat menyimpan satu botol air mineral. Ia buru-buru meraih air mineral itu, dan memberikannya pada Azmi. Padahal dirinya juga sedang haus setengah mati. "Mas, ayo minum dulu," perintah Cindy. Tapi dengan kata-kata yang lembut, tidak ngegas lagi seperti tadi. Sebab ia takut Azmi kena serangan jantung jika terus-terusan mendengar nada bicaranya yang seperti petasan tahun baru. Apalagi Cindy tahu saat ini kesadaran suaminya itu hanya tinggal setengah. Dengan tangan gemetar, Azmi meraih botol air mineral itu, meneguknya hingga habis tak tersisa. Mata Cindy membelalak, ketika menyadari tidak ada setetes pun lagi air di dalam botol bening itu. "Ya, kok dihabiskan sih? Padahal aku juga haus banget." Berasa lagi di gurun pasir, batinnya. "Nih, makasih ya, sayang. Sekarang tenaga Mas sudah mulai pulih," ucap Azmi menyerahkan botol kosong itu ke tangan sang istri. Klek. Cindy hanya bisa menelan saliva, yang rasanya seperti menelan kerikil karena tenggorokannya kering kerontang. Sedangkan Azmi kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sebab ia kembali panik saat teringat Cindy ingin melahirkan. "Kamu masih kontraksi kan, Cin?" tanya Azmi sambil melirik ke arah sang istri. Cindy menganggukkan kepala dengan wajah melas. "Masih, Mas. Tapi kenapa gak kesakitan lagi?" "Masih sakit, Mas. Tapi aku berusaha tahan biar Mas Azmi gak jadi pingsan." Nada bicara Cindy kembali meninggi, karena terpancing oleh kata-kata Azmi. "Kenapa harus takut? Kenapa gak dibiarkan aja? Kalau Mas Azmi pingsan, terus nasib aku sama anak kita gimana? Siapa yang nyetirin mobilnya sampai rumah sakit?" Azmi malah terkekeh. Mungkin ia pikir ucapan Cindy lucu. "Iya juga ya. Makanya belajar nyetir, sayang. Mas kira orang mau melahirkan bisa nyetir sendiri apa? Jangan ngadi-ngadi deh. Ini anak kamu dari tadi udah gedor-gedor mau keluar. Gerak dikit kayaknya bakalan brojol." "Deh." Mendengar kata anak, membuat Azmi yang sedari tadi ngelak, mulai tersadar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sontak langsung membuatnya ngerem mendadak. Bruk. Kali ini dahi Cindy benar-benar kejedot dengan keras. "Argh. Sakit, Mas. Kenapa harus ngerem mendadak sih?" bentak Cindy sambil menjerit menahan sakit atas bawah. "Ada yang ketinggalan, Cin," sahut Azmi sambil menatap ke belakang. "Udah gak usah pikirin apa yang ketinggalan. Yang terpenting sekarang kita harus sampai ke rumah sakit." "Tapi yang ketinggalan anak kita, Cin." Cindy mendelik karena kaget. "Anak kita yang mana? Mas, ini perutku masih besar loh. Gak mungkin tercecer di jalan. Keluar aja belum?" Mungkin karena sedang panik dan Azmi juga ngelak, membuat Cindy ikutan error tak tertolong. "Bukan yang di dalam perut, tapi kau. Anak kita yang sudah besar," beritahu Azmi gemas. Plak. Cindy malah kembali memukul pundak Azmi sangat keras, membuat lakinya itu meringis menahan sakit. "Ini salah Mas Azmi.
Gara-gara mas anakku sampai ketinggalan. Ayo kita putar balik. Kasian Kal, dia pasti ketakutan ditinggal sendiri. Mana pintu rumah belum dibukain? Anak kita diam di mana dia? Mas, awas ya kalau sampai anakku hilang. Mas Asmi harus tanggung jawab. Kau juga anakku loh, sayang. Aku juga khawatir banget sama dia. Tapi emangnya kamu yakin mau putar balik? Tanya Asmi karena tahu yang di dalam perut sudah ingin melompat keluar. Arg. Bukannya menjawab, Cindy malah menjerit lagi. Kali ini tubuhnya bergetar dan tangannya pun kembali mencengkram kuat punggung Asmi. Mas, kita harus ke rumah sakit sekarang. Urusan Kal biar kita pikirkan setelah ini. Suara Cindy terdengar sangat pelan. Bahkan hampir hilang akibat nafas yang sangat memburu, membuat suaranya juga terputus-putus. Tanpa berpikir panjang lagi, Asmi langsung tancap gas. Ia tidak peduli dengan cengkraman kuat Cindy di punggungnya. Rasa perih dan sakit oleh goresan kuku sang istri pun tidak lagi ia rasakan. Asmi sadar ini memang sudah waktunya. Ia tidak boleh oleng ataupun air lagi, sebab ada 2 nyawa yang harus ia selamatkan. Setelah 5 menit kemudian, mobil mereka telah memasuki parkiran rumah sakit bersalin. Meskipun tubuh Cindy telah dibasahi oleh air ketuban dan darah, Asmi tanpa ragu dan takut langsung menggendong tubuh sang istri menuju ruangan bersalin. Sus, tolong istri saya! Teriak Asmi sambil berlari di koridor rumah sakit. Istrinya kenapa, Pak? Tanya seorang suster yang berpapasan dengan Asmi. Mau melahirkan? Sus! Sontak suster itu pun ikutan panik. Ia menunjukkan ruangan bersalin di mana nantinya Cindy akan ditangani. Setelah meletakkan Cindy di ruangan itu, Asmi diminta untuk mengurus administrasinya. Kini tinggallah Cindy yang harus berjuang sendirian di dalam ruangan yang sangat horor baginya. Sebab ada banyak trauma yang Cindy dapat di dalam ruangan bersalin ketika ia melahirkan Kal dulu. Dokter dan perawat mulai memasuki ruangan itu. Mereka sangat siaga karena tahu keadaan Cindy sedang urgent. Maaf, Bu, sekarang kita periksa jalan lahirnya dulu. Ya. Ucap dokter itu ramah. Bisa ditunda dulu gak, Dok? Soalnya saya pingin bab. Tawar Cindy menghentikan pergerakan tangan sang dokter. Tidak bisa, Bu, sepertinya bayi ibu akan segera lahir. Tapi saya pingin bab, Dok. Kalau saya bab di sini, emangnya dokter mau bersihin? Sang dokter menghembuskan nafas panjang. Untungnya ia adalah dokter yang juga membantu Cindy bersalin Kal dulu. Sehingga banyak sedikitnya ia dapat mengingat bagaimana sifat Cindy. Karena sejak awal hamil Cindy juga selalu memeriksakan kandungannya pada dokter ini. Tanpa basa-basi, ia langsung memeriksa jalan lahir Cindy untuk mengecek pembukaan jalan lahir. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat kepala bayi yang mulai keluar dengan sendirinya dari jalan lahir itu. Kejadian ini bertepatan dengan Asmi yang memasuki ruangan bersalin itu tanpa permisi, karena ia khawatir dengan keadaan sang istri. Saat itu juga mata Asmi tanpa sengaja menatap ke arah pemandangan yang begitu menakjubkan tersebut. Di mana saat itu kepala bayi yang mulai keluar seutuhnya, hingga sang dokter memutar tubuh bayi itu dengan perlahan. Kemudian membantu menarik bayi itu agar dapat keluar seutuhnya. Tidak lupa diiringi dengan darah yang mengalir tak terhitung dari tempat itu. Asmi tidak dapat mengendalikan dirinya. Pandangannya mulai gelap. Tubuhnya pun terasa bagaikan sebuah pohon yang diterpa angin deras, namun tak mampu menahan tiupan angin kencang itu, hingga bruk. Tubuh seorang lelaki yang kekar dan besar itu jatuh ke lantai yang keras. Asmi kehilangan kesadaran di saat melihat perjuangan sang istri demi memberinya gelar Abi. Cindy kebingungan, ia harus lega atau justru khawatir, karena lega anaknya telah lahir dengan selamat. Namun khawatir karena Kal ketinggalan di rumah. Dan Asmi yang pingsan di hadapannya. Meski harga diri Asmi sebagai laki-laki mungkin jatuh di mata orang lain, namun Cindy justru bangga memiliki suami seperti Asmi yang berusaha tetap kuat. Meskipun sebenarnya ia tidak sekuat itu. Pasalnya, melahirkan merupakan peristiwa yang sangat besar dalam hidup. Tak semua orang mampu menyaksikan proses tersebut. Oleh karena itu,
Cindy bisa memaklumi keadaan Azmi yang pingsan saat mendampingi kelahiran anak mereka. Mungkin saja, andai Cindy berada di posisi Azmi, dia pun akan kehilangan kesadaran karena harus melawan rasa takut yang teramat besar. Namun, sebagai seorang ibu yang harus melahirkan, Cindy berjuang untuk bertahan, rela bertaruh nyawa demi mendampingi anak yang akan dilahirkannya. Terima kasih, Mas. Karena kamu tetap menyelamatkanku, meskipun kamu juga sedang tidak baik-baik saja. Gumam Cindy sambil tersenyum menatap suaminya yang masih tak sadarkan diri berbaring di ranjang sebelahnya. Ingin rasanya Cindy memeluk tubuh lakinya itu, dan bersorak gembira karena telah berhasil melewati momen yang selama beberapa bulan ini menjadi kekhawatiran mereka. Rasanya Cindy sangat bahagia, karena mampu melewati semua ini bersama dengan sang suami. Hingga pada akhirnya mereka telah menjadi pemenang. Dan target telah berhasil ia peluk dengan erat dan penuh kehangatan. Hari ini mau 2 bab lagi gak, guys? Kalau banyak yang komen mau, author akan update lagi nanti sore. Ke-325, Haru S2. KAL. Teriak 2 nenek barbar bersamaan. Setelah diberi kabar oleh Azmi sebelum ia pingsan tadi, para nenek-nenek itu lebih memilih untuk menyusul Kal lebih dulu daripada ke rumah sakit menyusul Cindy. Karena mereka lebih khawatir pada Kal. Sebab yang mereka tahu Cindy ada Azmi yang menemani, sedangkan sang cucu sendirian di rumah. Tidak ada jawaban dari Kal, pintu pagar itu pun terkunci dari dalam menggunakan gembok. Sebab Kal selalu teringat dengan pesan kedua orang tuanya, ketika sendirian di dalam rumah harus mengunci pintu dengan rapat. Bahkan anak itu telah diajari mengunci semua pintu rumah hingga pagar. Sehingga Kal tahu apa yang harus ia lakukan agar aman, meski sedang sendirian. Membuat kedua nenek-nenek itu semakin khawatir, karena mereka tidak bisa membuka pintu pagar dari luar. Wah, gak bener ini si Azmi. Awas aja kalau cucuku sampai kenapa-napa. Bakalan ibu hukum kamu. Omel Bu Hasna emosi. Iya Bu, jangan-jangan cucu kita kenapa-napa lagi. Timpal Bu Sari. Mereka dapat melihat dari luar Kal yang sedang tergeletak di lantai. Namun anak itu tidak merespon ketika dipanggil. Bahkan matanya juga terpejam sangat rapat. Pak, buruan sini. Panggil Bu Sari pada 2 bapak-bapak yang baru keluar dari mobil. Para kakek-kakek itu berjalan sangat lambat, membuat Bu Sari semakin gemas. Pak buruan. Tolongin cucu kita. Pak Fadli Jeti ikutan panik karena mendengar kata tolong dari Bu Sari. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Pak Fadli. Itu lihat Kal. Dia kenapa? Pak, cucu kita masih hidup kan? Bu Sari sangat histeris, bahkan ia sampai melompat-lompat kecil saking khawatirnya. Gak boleh bicara seperti itu, Bu. Meskipun tidak kalah khawatir dari Bu Sari, Pak Fadli berusaha menenangkan sang istri. Pak Syarif, ayah dari Azmi terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Udah Pak, Bu, gak usah khawatir. Biar saya yang bangunkan Kal. Ucapnya menenangkan 3 orang yang sedang panik itu. Pak Syarif mendekati pagar. Menggedor-gedornya cukup keras agar Kal dapat mendengarnya. Kal, bangun nak. Kita ke rumah sakit yuk. Nyusul Umi dan abi kamu. Panggilnya lembut. Seketika Kal langsung mengerjapkan mata. Anak itu melihat ke arah samping mencari sumber suara. Saat mendapati para kakek dan nenek-neneknya, ia langsung bangun dan beranjak menuju pagar. Alhamdulillah. Ucap mereka kompak saat pagar telah terbuka. Bu Sari dan Bu Hasna langsung memeluk Kal erat. Cucu nenek gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Nek. Aku cuma masih ngantuk aja tadi. Jeti lanjut tidur lagi. Jelas Kal jujur. Makanya jangan panik duluan. Kalau ada sesuatu yang terjadi sebaiknya berpikir positif lebih dulu. Jangan menduga-duga yang tidak jelas. Sindir Pak Fadli. Bu Sari mendelik. Ia memicingkan mata pada sang suami karena merasa tersindir. Gak usah sok nasehatin, perasaan situ juga panik.
Bapak ikutan panik gara-gara ibu teriak-teriak minta tolong. Untung gak ada tetangga yang nyamperin. Habisnya dari tadi ibu khawatir banget sama Kal. Bisa-bisanya Asmi ini lupa sama anaknya sendiri. Gimana sih jadi orang tua gak becus banget? Pak Fadli menempelkan telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Bu Sari diam, karena tidak enak pada besannya. Sebab bagaimanapun juga Azmi adalah anak mereka, tentu pembicaraan semacam ini sangat tidak baik jika didengar oleh Pak Syarif dan Bu Hasna. Gak usah khawatir, Pak. Saya juga emosi banget sama Azmi ini. Rasanya pingin saya bejek-bejek aja itu anak. Bisa-bisanya dia seceroboh ini. Untung ketinggalannya di rumah. Bukan di tempat mereka liburan. Coba kalau cucu kita ketinggalan di sana. Gimana caranya kita jemputin? Yang ada cucu kita keburu hilang diculik orang. Tambah Bu Hasna yang tidak kalah emosi dari Bu Sari. Dari dulu nenek-nenek barbar ini memang sefrekuensi. Mereka sangat akur karena memiliki sifat dan kepribadian yang sama. Udah, Nek. Jangan marah-marah lagi. Aku pingin nyusulin Umi sama Abi. Aku khawatir sama Umi. Selakal, karena kupingnya ikutan pengang mendengar omelan. Ya udah, ayo. Pak Fadli langsung menggandeng tangan Kal, mengajaknya masuk ke dalam mobil, agar cucunya itu terbebas dari para nenek-nenek. Pak, kok bisa tahu kalau tadi Kal lagi tidur? Tanya Bu Hasna. Saat ini mereka sudah berada di perjalanan. Kal ikut naik mobil Bu Sari karena Bu Sari memang yang selalu ingin berkuasa atas cucunya. Taulah, ibu kayak gak ingat aja. Azmi waktu kecil juga begitu. Gak bisa nemu bantal langsung tidur. Sahut Pak Syarif sambil terkekeh. Ibu masih ingat, Pak. Tapi tadi masalahnya Kal itu rebahan di lantai. Gak pakai bantal sama sekali. Nenek mana coba yang gak kaget lihat cucunya seperti itu. Mungkin dia capek. Bu, lagian di sana juga gak ada bantal. Makanya main geletak aja. Pokoknya ibu gak terima cucu ibu sampai begitu. Pak, ibu harus bikin perhitungan sama Azmi. Entah apa yang akan ia lakukan setelah bertemu Azmi nanti. Yang pasti Bu Hasna sangat marah karena melihat Kal tidur di lantai tadi. Di rumah sakit, Cindy terus memperhatikan suaminya yang tidak kunjung membuka mata. Ia tidak ada inisiatif untuk membangunkan ataupun menyadarkan Azmi. Cindy tetap membiarkan Azmi beristirahat, karena tahu suaminya itu sangat kelelahan. Selain lelah, dari perjalanan jauh, Cindy juga tahu suaminya itu kurang tidur karena tadi malam mereka tidur di jam 2 pagi. Semua itu karena ulah Cindy yang meminta mengulang malam pertama tersebut. Saat Cindy sedang menatap lekat wajah itu, tiba-tiba Azmi mulai mengerjap. Ia membuka mata perlahan. Laki-laki itu terlihat memegangi kepalanya yang mungkin terasa pusing. Mas, sudah sadar? Tanya Cindy lembut. Azmi melirik ke arah sumber suara. Ada istriku. Kita lagi di mana, sayang? Tanyanya balik. Cindy tersenyum dan meraih tangan Azmi yang juga sedang mengulurkan tangan ke arahnya. Kita di rumah sakit, Mas. Mata Azmi langsung terbuka sempurna. Ia pun bangun dari pembaringan dengan tiba-tiba. Apa yang terjadi? Kenapa kita bisa berada di rumah sakit? Nyawa Azmi belum terkumpul sepenuhnya, sehingga ia tidak ingat dengan kejadian yang berputar begitu cepat sebelumnya. Tadi aku melahirkan, Mas. Kamu tiba-tiba pingsan saat melihat proses kelahiran anak kita. Jelas Cindy sesuai apa yang terjadi tadi. Seketika bulu kuduk Azmi langsung merinding parah. Rasanya ia ingin pingsan kembali setelah teringat semuanya. Kamu kenapa? Mas, tolong jangan pingsan lagi ya. Ini anak kita kasihan belum diazanin. Dia juga pingin digendong sama abinya. Cindy khawatir Azmi akan pingsan lagi, karena melihat wajah suaminya itu pucat pasi. Iya, sayang. Mas gak akan pingsan lagi kok. Azmi berusaha menguatkan dirinya. Ia bangkit menghampiri Cindy meskipun tubuhnya terasa masih lemas. Nah, ini dia anak kita. Mas,
Dia lahir dengan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ucap Cindy memperlihatkan bayi yang sedang berada di sampingnya. Masya Allah, terima kasih Chin. Terima kasih karena kamu telah berhasil melewati semua prosesnya dengan baik. Hingga akhirnya keluarga kita semakin lengkap. Mas bangga sekali sama kamu. Cup. Azmi mengecup kening Cindy. Dengan derayan air mata. Ia terharu melihat Cindy yang begitu kuat menghadapi lahiran. Padahal itu amat menakutkan bagi Azmi. Ia tidak dapat membayangkan apakah akan selamat jika dirinya yang berada di posisi sang istri tadi. Nah, ini dia pelakunya. Yang ninggalin cucu ibu di rumah. Sampai dia tidur di teras rumah karena pintunya belum dibukain. Malah main ditinggal-tinggal aja di teras kayak paket. Omel Bu Hasna tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu tanpa permisi. Sontak omelan itu mengubah suasana haru dan romantis tadi menjadi menegangkan. Karena Bu Hasna dan Bu Sari berjalan mendekati mereka dengan membawa botol air mineral di tangan mereka masing-masing. Bruk! Bu Hasna memukul Azmi dengan botol tersebut, membuat Cindy yang habis lahiran itu panik setengah mati. Ia yang semula rebahan langsung bangun memeluk sang suami. Bu, sudah dong. Jangan pukul suamiku. Pekik Cindy dengan suara bergetar menahan tangis. Bu Hasna langsung menghentikan pergerakannya karena Cindy yang melarang. Bu Sari malah maju karena belum sempat meluapkan kekesalannya. Bu, tolong jangan sakiti suamiku. Dia gak bersalah. Namanya juga lagi panik, jadi wajar jika Mas Azmi tidak fokus. Bu Sari pun menghentikan langkahnya, karena takut diamuk oleh Cindy jika berani menyakiti suami kesayangannya. Mas gak apa-apa. Kan? Apanya yang sakit? Sayang? Tanya Cindy sambil mengelus lembut punggung Azmi karena bekas kena pukulan dari Bu Hasna. Gak ada yang sakit kok, sayang. Ngomong-ngomong, makasih ya, karena sudah sesayang itu pada suamimu ini. Ingin rasanya Azmi menciumi wajah khawatir Cindy. Tapi ia malu karena ada mertua dan orang tuanya. Ke-326. Perang Dunia Ibu dan Anak S2. Ini kalnya mana? Bu? Tanya Azmi setelah Cindy melepaskan pelukannya. Ada, tadi dibawa ke kantin sama ayah kamu. Katanya dia belum makan siang. Sahut Bu Hasna. Dia baik-baik aja kan, Bu? Tanya Cindy. Ia juga sangat khawatir pada Kal. Sebab selama ini mereka tidak pernah meninggalkan Kal sendirian. Baik-baik aja kok. Nah, tapi Kalnya cuma kelaparan aja. Syukurlah, Mas kamu samperin Kal sana. Sekalian makan siang juga. Pinta Cindy pada Azmi. Tapi anak kita belum diazanin. Udah gak usah tapi-tapian. Kamu harus makan siang dulu. Biar gak lemes lagi. Nanti gendong anakku malah jatuh. Ledek Cindy sambil terkekeh. Bu Sari dan Bu Hasna menautkan alisnya. Mereka baru sadar ternyata Cindy sudah lahiran, dan wajah Azmi terlihat sangat pucat. Kamu udah lahiran, Cin? Tanya Bu Sari. Karena baru datang langsung marah-marah. Mereka sampai tidak sadar sudah ada bayi yang rebahan di samping Cindy. Udah lama. Bu, ini dia anak aku sama Mas Azmi. Cakep banget kan? Ucap Cindy bangga. Jelas ia sangat bangga dapat melahirkan anak untuk sang suami. Meski dulu Cindy sangat membenci Azmi. Bahkan hingga mereka menikah, Cindy masih tidak suka pada lelakinya itu. Namun kini ia sangat bangga menjadi istri dari seorang laki-laki yang bernama Fakih Azmi Baswara. Andai waktu dapat diputar pun, Cindy akan tetap memilih Azmi sebagai suaminya. Ia sama sekali tidak menyesali pernikahan terpaksa waktu itu. Masya Allah, cakep banget cucunya nenek. Bu Sari dan Bu Hasna mendekat, lalu bergantian menggendong sang cucu. Bu, aku pingin lihat juga dong. Dia laki-laki atau perempuan? Tanya Azmi. Dari tadi laki-laki itu tidak kunjung pergi ke kantin karena ia ingin mencium wajah anaknya lebih dulu. Ibu juga gak tahu dia laki-laki atau perempuan. Bukannya dari tadi kamu yang temanin Cindy lahiran?
Kok malah nanya sama ibu? Sih? Sahut Bu Hasna ngegas. Tadi Mas Asmi pingsan, Bu. Dia belum sempat lihat anaknya. Beritahu Cindy. Ia kasihan melihat Asmi selalu dimarahi. Bu Hasna yang sedang menggendong cucunya langsung menyerahkan bayi itu pada Bu Sari. Kamu pingsan kenapa? Nak? Tanyanya khawatir sambil memeriksa tubuh Asmi. Tadi Mas Asmi kecapean, Bu, makanya dia kehilangan kesadaran. Mungkin karena habis jalan jauh dan kurang istirahat. Jelas Cindy berbohong. Ia tidak ingin menjatuhkan harga diri sang suami di hadapan nenek-nenek barbar itu. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mungkin Asmi akan jadi bahan ledekan mereka. Lagi-lagi Asmi dibuat terharu dengan sikap Cindy. Ia tidak menyangka istrinya itu mau menutupi aibnya tanpa diminta. Bagi Asmi sebagai seorang laki-laki yang berwibawa, pingsan saat menemani istri melahirkan adalah aib. Apalagi jika sampai teman-temannya tahu, terutama Agil, Denny, dan Fathir. Mungkin ia akan diledek sampai tua kelak, bahkan sampai ke akhirat. Ya udah kalau gitu kamu harus makan siang dulu, biar cepat enakan. Ayo, ibu temanin ke kantin. Tanpa menunggu persetujuan Asmi, Bu Hasna langsung menarik tangan Asmi keluar dari ruangan itu. Sampai-sampai Asmi belum sempat mencium bayinya. Makan yang banyak ya Mas. Teriak Cindy kencang, hingga bayi yang ada di gendongan Bu Sari menangis karena kaget. Has, Cin, baru juga melahirkan suaranya udah kayak petasan aja. Kau tegur Bu Sari, sambil menenangkan cucunya. Cindy nyengir, ia jadi malu sendiri. Untungnya saat ini berada di ruangan VIP sehingga tidak ada pasien lain di ruangan itu. Maaf, Bu, kelepasan. Cicitnya. Ngomong-ngomong, cucu ibu cantik banget, ya. Gumam Bu Sari sambil menciumi cucunya yang sudah kembali tertidur. Apaan sih, Bu, jangan ngadi-ngadi deh. Orang anakku laki-laki kok. Bu Sari terkesiap. Ia tidak percaya bayi yang terlihat sangat cantik itu, ternyata berjenis kelamin laki-laki. Kamu jangan bohongin ibu dong, Cin. Kualat kamu jadi anak suka bohongin orang tua. Umpat Bu Sari kesal. Allahu Akbar. Bu, siapa yang bohongin sih? Gak ada untungnya aku bohong sama ibu. Bu Sari menggeleng. Ia buru-buru menaruh bayi itu ke ranjang yang tadi ditiduri oleh Asmi. Kemudian melepaskan bedongan bayi itu lalu gurita dan popoknya. Ia ingin memastikan bahwa cucunya adalah perempuan. Sebab Bu Sari sangat ingin memiliki cucu sepasang. Karena sebelumnya Kal adalah laki-laki, maka yang kali ini Bu Sari berharap adalah seorang perempuan. Anakku mau diapain? Bu, kok dikulitin gitu? Tanya Cindy panik. Tapi ia tidak dapat menghampiri Bu Sari, karena tubuhnya juga masih lemas. Siapa yang ngulitin? Sih, ini ibu cuma mau lihat kelaminnya. Saat apa yang ia cari telah dapat dilihat. Bu Sari menghembuskan nafas panjang setelah melihat menara pisah yang terletak pada bayi itu. Pupus sudah harapannya untuk memiliki cucu perempuan. Ya, ternyata ada menara pisahnya. Cin. Gumamnya lemas. Apa ku bilang? Benar kan anakku laki-laki lagi. Tapi ya udah deh gak apa-apa. Setelah ini kamu kan bisa hamil lagi. Cindy mendelik. Jahitan pasca melahirkan tadi saja masih tidak bisa membuatnya duduk dengan benar. Malah diminta hamil lagi demi ego sang ibu. Apa? Bu? Aku disuruh hamil lagi? Iya. Ibu mau kamu coba sekali lagi. Enak aja. Ibu kira aku kucing. Habis lahiran disuruh hamil lagi. Yang ada kasihan Mas Asmi, Bu. Entar dia gak ada waktu lagi buat garuk kepala yang gatal. Kenapa bawa-bawa Asmi? Kan yang hamil kamu, yang melahirkan kamu. Gak ada sangkutannya sama Mas Asmi kesayanganmu itu. Gak ada sangkutannya ibu bilang. Kalau gak ada campur tangan Mas Asmi, emangnya ibu kira benihnya dari mana? Dari bibit padi. Beginilah jika Cindy dan ibunya bertemu,
Selalu saja terjadi perang dunia. Lagi pula di mana-mana mertua yang menuntut menantunya harus melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Lah, nasib Cindy malah lebih malang daripada menantu yang terzolimi. Karena yang menuntut adalah ibunya, bukan mertuanya. Bu Sari mengipaskan tangan di hadapan wajahnya. Alah, Cin. Timbang disuruh buat dong Asmi pasti gak nolak. Yang ada dia malah ketagihan karena tiap malam dibuat merem-melek. Bukan masalah buatnya, Bu. Kalau buat ma aku juga gak nolak tiap diajakin Mas Asmi. Tapi yang repot ngurusinnya, Bu. Mas Asmi tiap malam harus begadang ngurusin anaknya. Padahal siang dia udah kerja seharian, udah capek, tapi malam malah harus jadi bapak rumah tangga. Aku gak tega liatnya, Bu. Karena mulut Bu Sari tidak ada saringannya, maka begitu pun dengan Cindy. Ucapan mereka tidak jauh berbeda. Sama-sama ceplas-ceplos tanpa ada rasa malu, ketika sedang berbicara berdua seperti ini. Kalau semuanya harus Asmi, lalu apa peranmu sebagai istri? Cibir Bu Sari menohok. Cindy mencebik, tapi ia tidak ingin kalah debat dengan sang ibu. Peranku menjadi istri yang baik, yang selalu siap melayani suami. Selain itu hamil dan melahirkan. Harusnya kamu ngurusin anak juga, Cindy. Jangan semuanya Asmi dong, kasihan dia. Nah, makanya kalau ibu kasihan jangan minta aku buat hamil lagi, karena anak ibu ini gak becus jadi ibu. Nyuci ini anak aja, berasa paling menderita di dunia. Ditinggal suami tidur duluan dan harus begadang jaga anak. Juga berasa diselingkuhin. Bu Sari hanya bisa geleng-geleng kepala, sebab anaknya itu telah lama menikah, namun tak kunjung dewasa. Astagfirullahalazim, Cin. Andai kamu menantu ibu, mungkin kamu sudah lama ibu pecat Citi mantu. Syukur, mertuaku Bu Hasnah. Gak kejam kayak ibu. Balas Cindy tidak kalah sengit. Terserah kamu deh, Cin. Pusing ibu ngomong sama kamu, yang kerjaannya menjawab mulu. Bu Sari jeti sebel setengah mati pada Cindy. Ia merapikan kembali pakaian cucunya, kemudian menggendong sambil sesekali menciumnya. Katanya gak mau cucu laki-laki lagi, tapi kok malah gak lepas dari gendongan. Sindir Cindy padahal Bu Sari sudah mulai acuh. Mau laki-laki atau perempuan tetap cucu yang ibu sayang. Daripada gak ada cucu sama sekali, dikasih laki-laki semua juga gak apa deh. Yang penting ada yang bisa diajak main. Sebenarnya Bu Sari ingin cucu perempuan hanya untuk dipamerkan pada teman-temannya, yang suka pamer cucu padanya. Tapi pada dasarnya, ia tidak menolak mau diberi cucu laki-laki atau perempuan. Rasa sayangnya tetap sama karena yang terpenting cucu-cucunya sehat. Ke-327, Pisang Ambon, S2. Saat ini suasana di ruang perawatan itu sudah hening. Si bayi kecil sedang tertidur begitu pun dengan Cindy. Ia juga ikutan tertidur karena mengantuk, sebab tadi malam ia juga tidak bisa tidur gara-gara selalu ingin buang air kecil. Ceklek. Suara pintu ruangan yang terbuka pelan dari luar. Masuklah Pak Fadli, Pak Syarif, Bu Hasnah, Asmi dan juga Kal. Orang-orang itu baru saja selesai makan siang. Tidak lupa Asmi juga membawa beberapa box berisi makanan. Meskipun istrinya itu sudah dapat makanan dari rumah sakit, tapi Asmi tahu itu tidak akan cukup karena semenjak hamil, nafsu makan Cindy naik berkali-kali lipat. Sebelum kembali ke ruangan ini, mereka juga telah melaksanakan sholat zuhur di masjid yang ada di sebelah rumah sakit ini. Itulah yang membuat orang-orang ini lama baru kembali ke ruangan, karena sekalian menunaikan sholat. Kamu sudah makan, Nak? Tanya Bu Sari pada Asmi. Sudah, Bu. Sahut Asmi sopan sambil tersenyum kecil. Ia ingin sekali mencium sang anak, tapi sungkan karena bayi itu sedang digendong oleh Bu Sari. Akhirnya Asmi memilih duduk di bangku sebelah ranjang Cindy. Sedangkan yang lainnya ikut duduk di sofa. Baguslah kalau kamu sudah makan. Jeti udah punya tenaga buat ngurusin istrimu yang bawel itu. Bu Sari menunjuk ke arah Cindy yang tidur ngorok. Asmi tersenyum saat melihat wajah lelah sang istri,
Ia tahu selain mengantuk istrinya itu juga kelelahan sehingga tidur ngorok seperti ini. Semoga aja kamu gak ilfil lihat Cindy tidur ngorok begitu. Timpal Bu Sari sambil terkekeh. Ya enggak lah, Bu, aku ngerti kok. Saat ini dia lagi bayar hutang tidur. Karena sejak kemarin gak bisa tidur. Ini adikku laki-laki atau perempuan? Neh? Tanya Kal sambil duduk di samping Bu Sari. Laki-laki Kal. Kal mendelik, begitupun dengan Azmi, sebab dari tadi ia belum tahu jenis kelamin sang anak. Anakku laki-laki lagi, Bu. Tanya Azmi memperjelas. Iya, tadi ibu sudah cek. Ternyata ada menara pisah sama buah salaknya. Yeay, adikku laki-laki. Aku jadi ada teman mainnya. Teriak Kal antusias. Iya, nak. Nanti kamu sebagai kakak harus jagain adenya. Ya, pasti, Bi, aku janji akan jadi kakak yang baik. Dan jagain adikku sampai dewasa. Masya Allah, anaknya Abi pinter banget. Habis ini ibu pingin request cucu perempuan bisa gak? Azmi? Celetuk Bu Sari ringan tanpa beban. Semua yang ada di ruangan itu terkesiap, mereka mendelik menatap Bu Sari. Hanya Kal yang tidak bereaksi karena ia belum mengerti. Kalau aku sih disuruh buat anak selusin juga gak masalah. Tinggal Cindy-nya aja sanggup atau enggaknya melahirkan tiap tahun. Cicit Azmi sambil senyum-senyum menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, karena salting. Jangan ngadi-ngadi kamu, nak. Nanti istrimu dengar bisa ngamuk dia. Selapak Fadli sambil terkekeh. Iya, kalian ini ada-ada aja. Dikira hamil itu gampang kali. Orang nifas aja belum selesai, udah ngerencanain anak ketiga lagi. Omel Bu Hasna yang lebih membelah Cindy. Kali aja Cindy-nya mau Bu besan, biar keluarga kita makin rame. Oh, iya aku lupa belum azanin anakku. Bu, boleh aku pinjam dulu? Azmi beranjak mendekati Bu Sari. Kebetulan tadi wudhunya sehabis sholat juga belum batal. Boleh. Bayi kecil itu langsung diserahkan Bu Sari pada Azmi, tanpa banyak alasan lagi. Karena alasan Azmi ingin mengasani anaknya. Azmi mengasani bayi itu dengan suaranya yang merdu dan lembut. Bayi laki-laki itu terlihat begitu tampan, dengan hidung mancung, bibir merah, bulu mata lentik, dan berkulit putih. Dengan panjang 48 cm dan berat 4000 gram. Wajahnya sangat mirip dengan Cindy, sehingga Bu Sari mengira cucunya laki-laki. Berbeda dengan Kal yang wajahnya perpaduan antara Cindy dan Azmi, tapi lebih dominan pada sang Abi. Namun dua-duanya tetap sangat tampan karena berasal dari bibit unggul. Cup. Kecupan lembut Azmi berikan di pipi sang anak yang menggemaskan seperti tomat, setelah ia selesai mengazani bayi kecil itu. Semoga kelak menjadi anak yang soleh, rajin beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti pada kedua orang tua, dan berguna bagi semua orang. Bisik Azmi di telinga sang anak. Amin. Sahut semuanya serentak mengamini doa baik Azmi. Oh iya, cucu ibu mau diberi nama siapa? Nak? Tanya Bu Hasna, sambil merebut kembali bayi itu dari gendongan Azmi. Azmi tidak menolak. Ia menyerahkan bayi itu begitu saja, karena badannya masih terasa lemas dan lelah. Ia tidak keberatan jika bayinya diurus oleh para nenek-nenek barbar. Kami sudah menyiapkan namanya dan insya Allah akan memberi nama yang indah. Namanya adalah Alfaraska Hanzal Mumtaz, yang bermakna lelaki hebat yang berhati mulia, serta dianugerahi kelimpahan rezeki. Dan panggilannya adalah Zal. Jelas Azmi, ia telah mempersiapkan nama itu sejak Cindy hamil. Awalnya ia mempersiapkan nama bayi laki-laki dan perempuan, dan ternyata yang lahir adalah laki-laki lagi. Wah, namanya indah banget, nak. Semoga nama yang kalian berikan akan menjadi doa baik untuknya. Puji Pak Fadli. Amin, semoga saja. Ya. Di malam harinya, sehabis sholat Isya Azmi menyuapi Cindy makan, sekalian ia juga ikut makan.
karena ada banyak makanan yang diantarkan oleh Bu Sari. Malam ini hanya Azmi dan Cindy yang menginap di rumah sakit. Azmi kebagian tugas mengurus bayi sekaligus sang istri yang baru melahirkan. Sedangkan para nenek-nenek dan kakek sudah pulang berserta Kal ikut dengan mereka. Bu Sari sempat kembali ke sini karena mengantarkan makanan, sebab Cindy sangat rewel minta makan masakan ibunya. Untungnya Bu Sari tidak keberatan, meski tidak bisa menginap di sini. Ia tetap menyempatkan untuk mengantar makanan pesanan Cindy agar Cindy mau makan dan bisa memberi ASI untuk anaknya. Selesai makan, Azmi meminta Cindy untuk tidur dan ia pun mulai merebahkan tubuhnya yang rasanya sudah tidak tahu lagi seberapa capek. Ia ingin segera terlelap, tapi tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Azmi terpaksa membuka matanya kembali, sebab mengenali suara siapa yang datang. Ia sama sekali tidak keberatan meski tidak jadi beristirahat. Yang terpenting baginya sang istri akan merasa senang karena dijenguk oleh teman-temannya. Waalaikumsalam. Sahut Azmi membukakan pintu. Mila langsung berlari mengejar Cindy. Saat ini Cindy sedang duduk di ranjangnya. Ia juga tidak jadi tidur karena mendengar ketukan pintu tadi. Cin, kamu gimana keadaannya? Tanya Mila dengan raut khawatir. Seperti yang kamu lihat. Aku baik-baik aja, cuma belum bisa pergel aja. Sahut Cindy dengan tawanya renyah. Azmi ikut bahagia melihat istrinya kembali bersemangat. Padahal tadi istrinya itu masih terlihat lemas. Tapi sekarang Cindy sudah terlihat pulih kembali karena support dari temannya. Kamu ini ada-ada aja. Cin, perasaan waktu sehat juga gak dibolehin pargo sama Pak Ustadz yang kata kamu kilo itu. Bisik Mila sambil melirik ke arah Azmi. Kilo-kilo gini saya bisa menaklukkan hati sahabatmu, Mil. Sela Azmi sambil terkekeh. Cindy hanya senyum-senyum karena salting. Mbak Cindy, selamat ya. Ucap Hania. Ia juga ikut ke sini bersama Denny. Selamat ya, Mbak. Ucap Vina. Ia juga tidak mau ketinggalan. Vina kesini juga bersama dengan Rifki, meski tidak akrab dengan Cindy, namun Rifki cukup akrab dengan Azmi karena sering berkunjung ke pondok. Makasih semuanya. Balas Cindy dengan setengah tersenyum. Semua yang datang membawakan kado untuk si kecil, serta makanan dan buah-buahan untuk ibu yang baru saja melahirkan itu. Namun senyuman Cindy tidak seceria biasanya. Yasmin gak ikutan, Mil. Tanyanya sendu. Gak ikut, Cin. Kenapa gak ikut? Padahal aku juga pingin dikasih support sama dia biar cepat pulih. Meski Yasmin selalu menjadi pengacau di mana-mana, tapi ia juga selalu dicari jika tidak ada. Itulah hebatnya Yasmin selalu berhasil membuat orang-orang rindu padanya. Katanya Ustadz Sisan sakit, jadi dia gak bisa kesini, karena gak bisa ninggalin suaminya. Oh ya? Jadi Ustadz Sisan sakit. Semoga cepat sembuh. Ya. Soalnya aku juga pingin ditengokin sama dia. Amin. Sebenarnya Hanan juga sama dengan Ihsan. Ia sedang tidak enak badan. Tapi terpaksa mengantar Mila ke sini. Sebab Mila berjanji akan berhenti ngambek jika Hanan menuruti permintaannya kali ini. Ngomong-ngomong anaknya gemuk juga ya. Mbak. Ucap Vina. Ia gemas melihat pipi bayi mungil yang seperti tomat. Rasanya Vina ingin mencubit pipi itu saking gemasnya. Iya mbak. Mungkin karena waktu hamil aku banyak makan. Makanya dia obesitas. Ukuran segini belum obesitas kok mbak. Masih wajar. Vina dan Hania terkekeh mendengar kata obesitas dari mulut Cindy. Bagi yang lihat sih wajar. Tapi bagi aku yang melahirkan itu sangat oversize. Masa sih? Emangnya sakit ya mbak ngeluarin bayi sekecil ini? Celetuk Vina tanpa dosa. Sakit gak tertolong, mbak? Sampai-sampai jalan lahirnya sobek. Vina mendelik. Ia langsung merinding sambil mengelus perut. Bagaimanapun juga saat ini ia sedang hamil, dan waktu melahirkan itu pasti akan tiba dan itu harus dihadapi. Masa sampai sobek, mbak? Bukankah biasanya juga sering dimasukin sama benda besar?
Mungkin karena panik dan takut. Vina yang suka asal nyeplos itu tidak bisa mengontrol ucapannya. Para suami yang sedang duduk di sofa terbelalak. Mereka kaget mendengar pertanyaan Vina. Rifki hanya bisa menutup wajahnya karena merasa tidak punya muka di hadapan Azmi. Sebab Rifki tahu bahwa benda yang disebutkan istrinya tadi adalah milik Azmi. Ukurannya jauh beda. Mbak, lihat aja ini bayi udah segede gaban. Lah yang masuk biasanya cuma segede pisang Ambon doang. Jawab Cindy dengan polosnya. Semua laki-laki yang ada di sana tertawa tanpa mengeluarkan bunyi. Mereka tertawa sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Karena kata-kata Cindy terlalu frontal. Ingin tertawa kencang tapi juga merasa malu karena segede pisang Ambon masih dikata cuma oleh Cindy.